Oke ya teman-teman ya, ada Aerox di sini, dia dalam keadaan mogok. Ini sengaja udah kita pretelin kayak gini ya, biar lebih jelas untuk pengontrolannya apa yang bermasalah. Yang jelas ini dalam keadaan mogok, biar lebih cepat. Yuk langsung saja. Di sini ada kode mil 12 ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang mogok, kadang-kadang dia juga hidup. Nah di sini bisa diperhatikan. Nah ini ya. Di sini ada kode mil 12. Di sini di speedonya ada angka 12 dan untuk lampu indikatornya dia melotot. Kita coba double starter ya. Nah, dia mogok, dia nggak mau hidup. Oke. Langsung saja kita cek ya. Jadi di sini kode mil 12, yang jelas kita harus tahu dulu di mana apa masalahnya di kode mil 12, yaitu pada bagian yang jelas kita cek untuk kode 12 dia di bagian CKP, sensor CKP. Tapi di sini juga belum tentu ya, dari sensor CKP-nya juga belum tentu. Karena kode 12 itu bisa dari dari CKP bermasalah, dari spool gosong juga bisa, terus dari kabel juga bisa, bahkan dia dari SGCU ataupun ECU-nya yang short, dia juga ada kode mil 12 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan cek bagaimana cara mengeceknya. Yuk kita simak terus videonya. Jadi langkah pertama langsung saja ya, kita cek pada bagian sensor CKP ini ya. Jadi kita cek pada sensor CKP ini yang dari ECU, ke CKP kita cek untuk tegangannya dulu. Di sini kan sensor CKP ada 6 kabel ya. Jadi kita akan cek satu persatu. Yuk kita akan lepas dulu untuk soket bagian CKP-nya ini. Bentar. Oke ya teman-teman ya. Jadi langsung saja di sini kita siapkan untuk mengeceknya ya. Kita menggunakan tester nih ya, multi tester ya. Jadi langsung saja. Yuk sini yuk kamera yuk. Jadi sini kita lepas. Yang pertama kita jangan langsung fokus ke CKP-nya dulu. Kita cek tegangan ataupun arus yang dikeluarkan dari ECU ataupun SGCU menuju ke CKP. Karena kabel ini semuanya 6-6-nya ini dari SGCU. Kita cek untuk tegangannya ya. Kita cek untuk tegangannya dia normal atau enggak. Kalau dari sensor, kalau dari ECU sendiri dia tegangannya harus di sekitar 7 volt itu ya. Itu kalau yang dari untuk CKP loh. Sedangkan kalau yang coklat ini harus 12 volt, karena 12 volt ini dari ECU ya. Juga dari ECU juga, yang warna coklat harus 12 volt ya. Kemudian yang untuk CKP sekitar saran 6,5 sampai sekitaran 7 volt. Oke ya. Dan yang satu ini adalah masa dari ECU juga. Yuk langsung saja. Jadi gini ya. Untuk coba kamera didekatkan. Oke ya buat teman-teman ya. Bisa diperjelas. Nah, ini ya. Jadi yang tengah warna coklat ini adalah 12 volt. Ini dari ECU. Nanti kita akan cek tegangannya 12 volt. Kisaran 12 volt yang jelas ya. Kemudian yang hijau liris hitam, yang bagian pinggir ini adalah masa dari ECU. Kemudian yang kuning ini yaitu pulser ya, yang kuning pinggir. Kemudian kita balik. Nah, yang bagian putih ini ya, putih liris hitam, putih liris biru, dan putih liris merah ini dia menuju ke CKP ya. Dan kabel keempatnya ini CKP 3 dan satu dari pulser ini harus, kalau ECU-nya dia masih normal berarti dia sekisaran 7 volt ya. Kecuali kalau yang coklat ini harus 12 volt. Yuk langsung saja kita cek. Mudah-mudahan bukan ECU-nya ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi langsung saja untuk testernya kita arahkan ke 20 volt DC ya. Di sini ya. Ke 20 volt DC. Kemudian kita cek untuk tegangan yang dikeluarkan dari SGCU ataupun ECM-nya ya. Jadi hitam ini yang hitam liris biru ini adalah masa ya. Nah, di sini masa. Ntar kita masukkan masa. Kemudian yang coklat bagian tengah ini dia adalah 12 volt dari ECU. Kita tes. Nah, hati-hati ya, jangan sampai ini konslet, bahaya. Jadi kita akan kontak on, coba dia ada 12 volt atau enggak. Oke. Di sini terbaca di 11,9,8. Berarti masih di 12 volt ya. Kita bulatkan menjadi 12 volt. Berarti enggak ada masalah. Oke, kita matikan. Setelah itu ya. Oke.
Setelah itu kita cek semua kabel yang 4, yang pulser dan 3 hole dari CKP ini kisaran di 6,5 sampai 7 volt ya. Jadi kita langsung saja kita kontak on dulu. Kita kontak on. Oke. Di sini untuk pulser dia di 7 volt. Ini arus dari tegangan dari ECU. Ya, dari ECU. Kemudian yang satunya ini yang menuju CKP 3 hole ini juga 7 volt. Ya. Berarti nggak ada masalah. Kemudian satunya yang putih liris merah, liris biru dan liris hitam ini 7 volt. Satunya lagi kita geser. Di sini dia di 7 volt semua. Berarti oke, kita matikan kontak. Oke, kita matikan kontak ya. Berarti tegangan yang dari ECU yang ditujukan menuju sensor CKP dia masih normal semua. Mudah-mudahan bukan ECU-nya. Oke ya. Satu arus yang dari CKP dia nggak ada masalah. Oke ya. Kemudian kita cek dari spool juga bisa mengakibatkan dia kode 12 volt, kode 12. Yuk kita cek dari spool di sini ya. Di sini juga ini bukan saya loh ya. Ini udah dari sononya, udah untuk soketnya dia udah dilangsung digabung kayak gini ya. Nah, ini langsung jadi udah nggak ada soket. Jadi kita cek dari sini ya. Nah, ini kita tes ya. Kita coba gosong atau enggaknya di sini ya. Karena kalau dia gosong juga dia juga bisa kode 12 volt, kode 12. Oke. Di sini masih aman ya. Sini masih aman. Bentar. Dan kita akan coba tester ya. Di sini harus connect. Ketiga-tiganya dia harus nyambung ya. Nah, untuk buzzer dia hidup. Satunya lagi. Oke, dia hidup. Dan pastikan bahwasanya 3 pas ini dia tidak short dengan massa ya. Coba kita dengan massa. Ini satunya dengan massa, dia untuk buzzer dia nggak hidup ya. Tuh, untuk buzzer dia di testernya juga nggak hidup. Berarti saya rasa spoolnya aman, dan dari SGCU-nya ini juga saya rasa karena tegangannya dia masih sesuai standar ya, berarti dia normal. Oke, kalau sudah kita cek seperti itu ya teman-teman ya. Untuk tegangannya dia dari ECU oke. Dari sini juga spoolnya masih oke. Jadi langsung saja kita cek ke bagian spool ataupun pulser. Jadi kita akan buka ya. Oke, kita bongkar dulu ya, nanti kita akan cek. Nah, ini penampakannya teman-teman ya. Untuk spoolnya ya, saya rasa masih, untuk spool saya rasa masih oke, nggak ada masalah nih spoolnya nih. Masih bersih, ini udah saya bersihkan juga ya, emang tadinya juga bersih. Ini udah kita bersihkan, nggak ada masalah. Jadi ini nanti kita akan ganti sensor CKP-nya ini ya. Kita akan ganti sensor CKP-nya. Oke. Jadi di sini kan agak susah ya untuk sensor CKP ya, untuk di tempat kami ya. Jadi nanti kita akan videokan kembali dan kita akan konsultasikan kepada si ownernya nanti ya. Kita akan konsultasikan dulu. Nanti setelah kita dapat sensor CKP ini kita videokan kembali. Oke, terima kasih. Yuk kita tunggu kabar selanjutnya ya. Oke teman-teman ya, video kita lanjut kembali ya setelah beberapa hari. Ini terpending ya teman-teman ya, karena di sini kita online, kita belikan sensor CKP ya, ini merek Otto, dan kita online ini baru saja datang dan kita unboxing ya. Jadi langsung saja kita sambil unboxing ya. Ini belum kita buka, kita akan ganti sensor CKP-nya dengan merek apa ini, MST ya. Sekarang di sini juga tinggal, ini udah kita kendorin ya, tinggal ngelepas saja, udah kita kendorin dan kita ganti untuk sensor CKP-nya. Untuk pergantiannya ya cuman tinggal lepas baut, pasang, udah beres. Jadi kita akan cek lagi. Oke ya. Dan di sini untuk pengancing ininya kita tinggal lepas saja. Oke ya. Ini yang lama, kita akan ganti dengan yang baru. Yuk, tinggal kita pasang yang baru ya.
Udah seperti ini, tinggal kita baut-baut. Oke, seperti ini ya, tinggal kita baut dan kita pasang. Oke, kita baut dulu dan nanti kita akan lanjut kembali setelah kita pasang untuk spoolnya ya. Oke teman-teman ya, untuk sensor CKP nya udah kita pasang, spoolnya udah kita pasang seperti ini ya, tinggal kita pasang untuk bagian magnetnya. Dan untuk magnet udah pastikan dia bersih. Dan saya sarankan buat teman-teman ya, jangan sampai kalau bagian sini dia untuk seal asker kanannya jangan sampai bocor, karena kalau dia di sini terlalu banyak berlumuran ori nanti bocor, berpengaruh juga pada sensor CKP nya, takutnya dia gampang mati ya. Jadi kalau NMAX Aero kalau di sini udah banyak oli, saya sarankan ya, berarti dia bocor dan takutnya sensor CKP nya yang gampang kena ya. Jadi kalaupun bocor, jadi segera diganti untuk seal asker yang bocor. Oke ya, udah kita pasang, tinggal kita ring dan mur. Oke ya, jadi kita akan pasang dulu untuk baterainya karena kita lepas, dan untuk soketnya ini kita akan pasang ya. Yang jelas pergantian CKP udah beres, kita akan siap sepil nanti kalau udah beres ya. Kita pasang dulu untuk perlengkapan baterainya dan yang lain-lainnya. Oke ya teman-teman ya, jadi untuk magnet udah kita pasang, soket-soket udah, soket CKP udah, untuk baterai juga udah kita pasang ya. Ntar kayaknya udah semua, baterai udah. Coba kita kontak on ya. Oke, kita double starter, coba. Oke, hidup teman-teman ya. Coba dikit kita player dikit. Hidup ya teman-teman ya. Jadi setelah kita ganti sensor CKP, motor jadi hidup. Dan kita lihat di sini pada bagian odonya ya, di sini untuk kode 12-nya nggak ada, dan milnya dia mati dengan sendirinya. Oke ya, coba kita ulang lagi. Oke, untuk kode 12-nya dia nggak ada. Kita double starter. Tuh. Oke, hidup. Jadi video cukup sampai di sini ya. Permasalahan feed dari sensor CKP ini ya yang bermasalah. Setelah kita melalui pengecekan dari tegangan ECU yang masuk ke sini ternyata masih normal semua, berarti bukan ECU-nya ya. Berarti setelah kita ganti sensor CKP dia aman. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah melihat video kami ya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dengan kami di Melia Motor.